Semangat pagi sahabat Matematika, jumpa lagi di channel Matematika, lanjutkan seri limit. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat limit dan aplikasi limit. Sifat-sifat limit, aplikasi limit. Misalkan K adalah suatu konstanta dengan n bilangan bulat positif dan fungsi-fungsi fx dan gx mempunyai limit untuk x mendekati a dengan a himpunan bilangan real, maka berlaku yang pertama, limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Contohnya misalnya limit 10 untuk x mendekati 2 hasilnya 10, jadi bukan 10 kali 2 ya. Nah, ini konstanta, ini enggak ada variabelnya. Nah, ini kalau digambarkan pakai grafik seperti ini ya. Jadi kalau mendekati 2, ini kan nilainya 10. Nah, mendekati berapapun ini nilainya 10 karena ini merupakan fungsi konstan. Sifat yang kedua, limit x untuk x mendekati a sama dengan a. Misalnya limit x untuk x mendekati 5 ya hasilnya 5. Limit k kali fx untuk x mendekati k sama dengan k kali limit fx untuk x mendekati a. Misalnya limit 4x kuadrat untuk x mendekati min 2. 4 bisa kita taruh di depan limit menjadi 4 kali limit x kuadrat x mendekati min 2, lalu baru di substitusi 4 kali min 2 kuadrat, ini 4 kali 4 sama dengan 16. Yang keempat, limit fx ditambah gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a. Misalnya limit x kuadrat plus 2x mendekati a, ini dihitung limitnya sendiri-sendiri. Limit x kuadrat untuk x mendekati 3 adalah 3 kuadrat 9. Limit 2x untuk x mendekati 3 adalah 2 kali 3. Ini 2 kali 3 ya, sama dengan 6. Ini menghasilkan 15. Yang kelima, limit fx dikurangi gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Misalnya limit x kuadrat min 2x untuk x mendekati min 1 dihitung sendiri-sendiri. Limit x pangkat 3 x mendekati 1 adalah min 1 pangkat 3 min 1. Limit 2x untuk x mendekati min 1 adalah 2 kali min 1. Ini min 2 kali min 1 berarti jadi plus 2. Min 1 plus 2 sama dengan 1. Kemudian ini kalau perkalian, fungsinya dikalikan, ini sama dengan perkalian limit. Jadi limit fx kali gx untuk x mendekati a sama limit fx untuk x mendekati a dikalikan limit gx untuk x mendekati a. Misalnya limit x pangkat 3 plus 2 kali x kuadrat min 5x untuk x mendekati 3. Kita hitung sendiri, ini limit x pangkat 3 plus 2 untuk x mendekati 3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3, 27 ditambah 6, 33. Lalu limit x kuadrat min 5x untuk x mendekati 3 menjadi 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3, 9 dikurangi 15 min 6, 33 kali min 6 minus 198. Berikutnya limit pembagian sama dengan pembagian limit dengan syarat
limit Gx untuk X min A tidak sama dengan 0. Misalnya limit X min 2 dibagi X kuadrat plus 4X min 3 untuk X min 2. Ini dilimit sendiri-sendiri untuk pembilang dan penyebut. Jadi limit X min 2 untuk X min 2, kita isi X nya min 2, jadi min 2 min 2 min 4. Penyebutnya limit X kuadrat plus 4X min 3, kita substitusi X nya min 2 kuadrat 4 ditambah 4 kali min 2 min 8 min 3 min 7 min 4 bagi min 7 4/7. Yang berikutnya limit perpangkatan, limit fx pangkat n untuk X A sama dengan limit fx untuk A, dicari limitnya dulu lalu hasilnya dipangkatkan. Maksudnya seperti itu. Misalnya limit 3x kuadrat min 2 pangkat 5 untuk X 1, dicari limitnya dulu. Ini 3 kali 1 kuadrat min 2, jadi 3 dikurangi 2 1 pangkat 5 1. Sifat yang ke-9, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati A sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati A, dengan catatan n bilangan asli dan n lebih besar atau sama dengan 2. Misalnya tentukanlah limit akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 5 sama dengan akar pangkat 3, lalu di limit nih x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 5 berarti menjadi 5 kuadrat plus 2, 5 kuadrat plus 2 25 tambah 2 27, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Aplikasi limit fungsi, misalkan ini ya, sebuah lempengan baja yang dipanaskan akan memuai dengan bertambah luas memenuhi fungsi Ft sama 0,36 T kuadrat plus 0,6 T dalam cm persegi. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan sebagai V sama dengan limit Ft min Ft1 dibagi T min T1 untuk T mendekati T1. Pertanyaannya yaitu hitunglah kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Penyelesaiannya kita hitung dulu F5 sama dengan 0,36 kali 5 kuadrat plus 0,6 kali 5 kuadrat 25 kali 0,36 9, 0,6 kali 5 3, 9 tambah 3 12. Kecepatan pada saat T sama dengan 5 menit, ini rumusnya, kemudian kita masukkan T nya diisi 5, sedangkan F5 tadi sudah dihitung min F5 12, sehingga menjadi limit 0,36 T kuadrat plus 0,6 T dikurangi 12 lah. Dengan sifat distributif ini kita keluarkan 0,6 menjadi 0,6 kali 0,6 T kuadrat plus T min 20 ya. Ini kalau 0,6 kali minus 20 kan min 12. Lalu difaktorkan menjadi 0,6 kali 0,6 T plus 4 kali T min 5. Ini 4 kali min 5 min 20. Kemudian ini disederhanakan sehingga tersisa 0,6 kali 0,6 T plus 4 disubstitusi T nya 5. 0,6 kali 5 adalah 3 tambah 4 7 kali 0,6 4,2. Kesimpulannya kecepatan perubahan luas lempengan logam pada T sama 5 menit adalah 4,2 cm persegi per menit. Contoh yang kedua ini mengenai perdagangan
Dalam dunia perdagangan kadang ada suatu kebijakan yang disebut dengan diskriminasi harga, yaitu menjual produk yang sama dengan harga berbeda pada pasar yang berbeda dengan tujuan menambah laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Pengertian lain dari diskriminasi harga yaitu menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Jika harga suatu barang turun, maka konsumen cenderung menambah pembelian barang yang harganya murah dan pada akhirnya pendapatan produsen akan bertambah. Misalnya seorang pedagang beras melakukan kebijakan diskriminasi harga dalam penjualan beras jenis tertentu dengan tujuan menambah laba. Diskriminasi harga dirumuskan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan 7.500x untuk x untuk 0 kurang dari x kurang dari 25 sama dengan 7.000x ditambah 4.500 untuk 25 kurang dari sama dengan x kurang dari 100 sama dengan 6.750x plus 8.000 untuk 100 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 500 dan sama dengan 6.500x dikurangi 10.000 untuk x lebih besar atau sama dengan 500, di mana x adalah jumlah beras yang dibeli oleh konsumen dalam kilogram dan Fx adalah total harga pembelian di dalam rupiah. Pertanyaannya, pertama, tentukan perbedaan harga pembelian jika konsumen membeli beras 25 kg dan mendekati 25 kg. B. Perbedaan harga jika konsumen membeli beras 100 kg dan mendekati 100 kg. C. Jika pedagang membeli beras tersebut di pasar induk Kramat Jati dengan harga 6.050 per kilogram, biaya transportasi 150 per kilogram. Tentukan perbedaan keuntungan bila beras yang terjual 100 kg dan mendekati 100 kg. Jika pedagang membeli beras tersebut di pasar induk Kramat Jati dengan harga 6.000 per kilogram dan biaya transportasi 12.500 per kuintal, tentukan perbedaan keuntungan apabila beras yang terjual 500 kg dan mendekati 500 kg. Penyelesaiannya, membeli beras 25 kg, maka ini kita masukkan ke persamaan yang kedua karena 25 kg. Ini tanda sama dengannya ada di sini. Jadi 7.000 kali 25 plus 4.500 menghasilkan 179.500. Bila membeli beras mendekati 25 kg berarti kurang dari 25, maka harganya 7.500 kali 25 yang mendekati ini 187.500, sehingga ada perbedaan harga. Tinggal kita kurangi 187.500 dikurangi 179.500, 8.000. Yang kedua, perbedaan harga jika konsumen membeli beras 100 kg dan mendekati 100 kg. Membeli 100 kg berarti kita pakai fungsi yang pada baris ketiga, tanda sama dengannya di situ. 6.750 kali 100 ditambah 8.000 menjadi 675.000 tambah 8.000 683.000. Kalau mendekati 100 pakai yang baris kedua, 7.000 kali 100 ditambah 4.500 menghasilkan 704.500. Nah, perbedaan harganya ini tinggal kita kurangi saja
7.500 dikurangi 683.000 menghasilkan 21.500. Jika pedagang membeli beras tersebut di pasar induk dengan harga 6.050 per kilogram, biaya transport 150 per kilogram. Tentukan perbedaan keuntungan bila beras yang terjual 100 kg dan mendekati 100 kg. Kita hitung dulu harga belinya ya, termasuk transport tentunya ya. 6.050 plus 150 ini transportnya per kilogram kali 100. 6.200 kali 100, 620.000. Jika terjual 100 kg, kita pakai persamaan baris ketiga, maka akan memperoleh uang 6.750 kali 100 ditambah 8.000 atau 683.000. Keuntungannya, maka ini harga jual dikurangi pembelian menjadi 683.000 dikurangi 620.000 sama dengan 63.000 rupiah. Jika yang terjual mendekati 100 kg, berarti pakai yang baris kedua, 7.000 kali 100 ditambah 4.500 sama dengan 700.000 tambah 4.500, 704.500. Keuntungannya nih kalau kita kurangi harga beli yaitu 620.000 menghasilkan 84.500, sehingga ada perbedaan keuntungan 84.500 dikurangi 63.000 atau 21.500. Jika pedagang membeli beras di Kramat Jati dengan harga 6.000 per kilogram, biaya transportasi 12.000 per kuintal. Tentukan perbedaan keuntungan apabila beras yang terjual 500 kg dan mendekati 500 kg. Harga belinya 6.000 kali 500 plus 5 kuintal 500 kg itu sama dengan 5 kuintal, jadi biaya transportnya 5 kali 12.500, 3 juta ditambah 62.500 menghasilkan 3 juta 62.500. Terjual 500 kg pakai definisi baris yang keempat, tanda sama dengannya di situ. 6.500 kali 500 dikurangi 10.000, 3.250.000 kurangi 10.000, 3.250.000. Keuntungannya, maka ini pendapatan dari penjualan dikurangi harga beli dan transportnya ya. 3.250.000 dikurangi 3.062.500 menghasilkan 177.500. Jika terjual mendekati 500 kg, ini pakai fungsi yang baris ketiga, 6.750 kali 500 ditambah 800.000 menjadi 3.375.000 ditambah 8.000, 3.383.000 rupiah. Keuntungannya ini kita kurangi dengan harga beli 3.383.000 dikurangi 3.062.500, 320.500 rupiah. Maka ada perbedaan keuntungan kalau menjual 500 kg dan mendekati 500 kg, yaitu sebesar 720.500 dikurangi 177.500, yaitu sebesar 143.000 rupiah.